Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh Majalengka. Ini Majalengka punya yel-yel khusus nggak nih? Nggak ada? Wah, berarti jarang turun aksi nih berarti di Majalengka nih. Bangkit, bergerak, hancurkan tidak. Oh, gitu ya. Kita coba ya. Harus berdiri dong. Iya, sabar. Kita coba ya. Kita coba, yel-yelnya kita coba. Kalau saya bilang hidup buruh, bangkit. Hidup buruh, bergerak. Hidup buruh, hancurkan tirani. Lawan, lawan, lawan. Sepakat? Siap ya? Saya coba ya. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Wah, mantap. Ya, sekali lagi buat kawan-kawan yang masih berdiri, sebelum kita mulai, silakan bergabung. Silakan bergabung. Ya, langsung ya. Oke. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT pada hari ini kita dapat berkumpul khusus di Kabupaten Majalengka. Ini menjadi agenda pertama kita roadshow atau keliling ke seluruh daerah yang mempunyai basis massa buruh dalam rangka memperjuangkan hak buruh untuk pemerintah mencabut yang namanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Siap? Siap. Siap bersama-sama untuk mencabut undang-undang tersebut? Siap. Kalau siap, saya ingin dengar yel-yel kawan-kawan. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Ya, alhamdulillahirobbilalamin, para pimpinan buruh hari ini sudah sampai di sini dalam rangka rapat akbar dan bersama pimpinan-pimpinan buruh. Wabil khusus kita mengadakan di Kabupaten Majalengka untuk roadshow ke seluruh daerah. Sebelum pimpinan buruh menyampaikan orasi politiknya terkait agenda pencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, kita mulai kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mohon maaf kawan-kawan yang sudah duduk nyaman, kita berdiri dulu sebentar. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sudah semua berdiri? Oke, kalau sudah semua berdiri, kalau sudah semua, enakan ini terlalu gemak, ehonya terlalu besar. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! Merdeka! Hidup buruh! Ya, kawan-kawan dipersilakan untuk duduk kembali. Yang merasa perutnya agak terganjal, mohon maaf. Ya, mohon maaf gitu. Jadi harus merasakan kita kurus kembali berarti harusnya hari ini. Soalnya sama-sama gendut, Bunda. Ya, selanjutnya saya ingin mendengar dulu nih orasi politik dari tuan rumah, pimpinan-pimpinan buruh yang ada di Kabupaten Majalengka, sebelum kita ke pimpinan-pimpinan nasionalnya. Di sini saya tidak dapat catatannya siapa saja yang hadir hari ini, dari serikat mana saja yang hadir hari ini. Tapi saya lihat tadi ada beberapa, kalau nggak salah dari TSK ada ya. TSK atau apa nih yang SP Siatuk yang baju putih atau CAP? CAP, oh dari CAP, sorry. Saya pikir dari TSK, soalnya saya apalnya TSK di Majalengka. Ternyata CAP. Ada RTMM juga ada? Hanya CAP aja? Oke, kita dahulukan sebelum dari CAP, kita dahulukan ke sebelum apa? Sebelum dari CAP kita dahulukan dulu dari PPMI. Ya, jadi nanti dari PPMI lanjut ke CAP ya. Siap ya? Harus berani lah. Jangan geleng-geleng. Harus berani jadi pimpinan di wilayah Kabupaten Majalengka. Buktikan Majalengka buruh yang bermartabat dan siap untuk mencabut Undang-Undang Nomor 6. Selanjutnya silakan pimpinan dari PPMI cabang Majalengka. Siapa? Saya kurang apa? Gak ada teksnya soalnya. Mauludin. Oh, Maulidin. Silakan, Bung Maulidin. Nah, ini bagus. Tangannya dong. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh yang melawan. Yang saya hormati para pimpinan yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Yang saya hormati kawan-kawan dari PPMI khususnya Kabupaten Majalengka. Yang saya hormati seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Perkenalkan, nama saya Maulidin Purnama selaku Ketua Umum DPC PPMI Kabupaten Majalengka. Kami di sini ditunjuk oleh Aliansi Aksi Sejuta Buruh untuk menjadi tuan rumah rapat pimpinan Aliansi Aksi Sejuta Buruh di Kabupaten Majalengka. Ini sangat luar biasa, apresiasi sekali kepada ASB yang sudah menunjuk Majalengka menjadi tuan rumah rapat Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Walaupun di Majalengka mungkin yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh hanya PPMI saja. Ya, di Majalengka cuma satu serikat pekerja yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh hanya PPMI saja. Karena kebetulan ada TSK, TSK-nya beda dengan Pak Jumhur. Ada dari KSPN juga mungkin beda juga dengan Bang Karet. Ya. Dan ada di sini ada FSPMI juga ada, tapi FSPMI juga menyatakan sikap tidak tergabung di dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Majalengka dulu ini adalah kabupaten ataupun kota agraris, pertanian yang tidak ada industri sama sekali.
Tetapi seiring berjalannya waktu, Majalengka semakin dikenal karena datangnya industri. Agraris ini pun berubah menjadi kota industri. Dan disinilah kami juga berdiri PPMI itu di tahun 2018 di Majalengka, dan alhamdulillah kita yang memulai pergerakan buruh di Kabupaten Majalengka. Itu dimulai pada tanggal 8 Oktober tahun 2020. Kita melakukan aksi penolakan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja itu pada tanggal 8 bulan Oktober tahun 2020 pada saat Covid. Pada saat Covid kita melakukan aksi. Dan kita itu bahasanya tetap harus menjaga protokol kesehatan. Kita mengeluarkan masa aksi di Kabupaten Majalengka kurang lebih 3.000 orang. Ya, 3.000 orang kita keluarkan karena mau bagaimanapun Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat merugikan bagi kaum pekerja. Akhirnya hati nurani dari buruh Majalengka ini tergerak. Di situ kita buktikan tanggal 8 Oktober itu sekitar 3.000 kurang lebih masa aksi turun di pendopo ataupun di kantor Bupati Majalengka. Di sana kita diwajibkan untuk memakai masker, jaga jarak, prokes lah, segala rupa lah, ataupun nanti setelah aksi itu ada rapid test. Setelah kita pulang ke pabrik itu ada rapid test, tetapi karena keyakinan dari hati saya dan kawan-kawan buruh Majalengka kita lawan, rapid test itu tidak terjadi di perusahaan. Ya, walaupun bahasanya karyawan ketika masuk harus rapid test dulu, itu tidak terjadi. Karena kita yakin ini hanya konspirasi global saja. Kenapa saya yakin itu? Karena presiden saya, Daeng Wahidin, selalu menyampaikan, ketika misalkan kita menyatakan kebenaran, jangan pernah takut. Yang kita takuti hanya satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Takbir! Allahu Akbar. Hidup pendek. Ya, jadi itu awal mula pergerakan ataupun perlawanan buruh di Kabupaten Majalengka. Menolaknya sama dengan ASB gitu kan. Apa sih Undang-Undang Cipta Kerja? Kita mengikuti dari rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, dan sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 6. Masih sama isinya. Isinya masih sama. Kalau kata Bang Niko, Arab Jada ya. Isinya jadi Undang-Undang Omnibus Law. Kita alhamdulillah selama Covid itu kita aksi di Jakarta aja gak pernah bosan lah. Instruksi dari pimpinan dari Daeng Wahidin itu datang ke Majalengka, kita harus turun aksi ke Jakarta. Bahkan dalam 1 bulan bisa nyampe 3-4 kali. Itu dalam keadaan Covid ya. Dalam keadaan Covid. Bukan curhat tuh kan? Sedikit. Kita turun ke jalan itu sampai manajemen pun berpikir ini PPM itu orang-orangnya apakah anti dari virus corona gitu kan? Karena aksi di Jakarta, bolak-balik Jakarta Majalengka, tetapi setiap di tes rapid test itu tidak ada. Tidak ada. Ketika di tes, kawan-kawan datang ke Majalengka, walaupun kita di sana di Jakarta itu hujan-hujanan. Saya masih ingat kita hujan-hujanan di sana, kita berangkat kalau nggak salah itu 2 mobil jet bus. Kita berangkat, pulang lagi ke Majalengka, rapid test. Ada nggak kawan-kawan yang positif? Karena Covid takut dengan orang-orang yang melawan. Betul. Itu. Jadi ini pun menjadi apresiasi buat kami, khususnya buruh di Kabupaten Majalengka dengan kedatangan ASB ini. Ini adalah suatu bentuk perlawanan yang ditunjukkan langsung kepada tingkat cabang, khususnya cabang Kabupaten Majalengka,
pergerakan, kami pun selalu mengikuti pergerakan Aliansi Aksi Sejuta Buruh yang dimulai tahun kemarin tanggal 10 Agustus tahun 2022. Kita melakukan aksi dari Longmat dan dari Bandung, jalan kaki. Kita ikut, kita nyambung dari Purwakarta, perbatasan Bandung Purwakarta, dan dilanjutkan lagi kita ikut juga pas Longmat dari Banten sampai Jakarta. Ini perjuangan yang tidak mudah, karena ya saya juga, kenapa saya tergugah hatinya, saya juga melihat Ibu Narti. Ibu Narti yang sudah tua aja masih mau berjalan. Sumpah Bu, saya lihat video Bu Narti, karena presiden kami ini selalu aktif ya dalam YouTube-nya itu. Jadi kan kadang live juga kan. Saya itu lagi makan di rumah makan, saya lihat Bu Narti jalan kaki dari Bandung menuju Jakarta, nangis saya di situ. Ya. Saya yang muda lihat Ibu sedang berjuang gitu kan. Jadi saya pun langsung instruksikan kepada anggota saya, udah besok kita ikut. Kita ikut pas long march dari Banten ke Jakarta. Alhamdulillah sepatu saya jebol. Alhamdulillah kalau sepatu, karena kita pabrik sepatu, saya nggak pernah beli. Bisa ini pulang. Bisa 42. Ya, ini perjuangan yang sangat luar biasa dari ASB, dan harapan kami juga khususnya di Kabupaten Majalengka, bukan hanya buruh ataupun serikat pekerja yang tergabung ke dalam ASB ini, karena semangatnya Pak Jumbur ini yang sangat luar biasa, menyatukan perbedaan gitu kan, menyatukan perbedaan buruh di Indonesia gitu kan. Harapan kami di Kabupaten Majalengka, kita pun tidak terbagi sebenarnya gitu kan, tetapi apa yang terjadi sekarang ini terbagi dua buruh. Ada buruh yang benar-benar cium tangan. enggak. Buruh yang melawan, ya benar-benar buruh yang melawan, dan buruh politik. Buruh cium tangan. Buruh politik, ya. Karena ya sampai saat ini pun saya selalu mendengarkan ataupun mengikuti instruksi dari pimpinan. Alhamdulillah sampai saat ini saya tidak tergabung dalam partai buruh. Sampai saat ini saya nyatakan, walaupun Exxonnya datang ke saya ataupun bendungnya langsung dari Jakarta datang ke sini untuk gabung ke partai buruh, saya menyatakan sikap saya tidak ikut tergabung ke dalam partai buruh. Ya, karena saya selalu mendengarkan instruksi dari pimpinan. Kalau misalkan Presiden Partai Buruh Daeng Wahidin itu ikut semua. Insya Allah kita pasti gabung lah dengan Partai Buruh. Kalau misalkan pimpinannya bukan pimpinannya Daeng Wahidin, kita pasti ikut gabung ke Partai Buruh. Karena partai buruh ini ya emang buat buruh gitu kan, harusnya melawan, bukan cium tangan ya. harusnya gitu kan, cuman ya nggak tahu lah, itu urusan mereka gitu. Yang terpenting ini ASB saya harapkan selalu istiqomah, tidak berubah, tetap kompak, walaupun kita berbeda-beda, tetapi tujuan kita sama, kesejahteraan dan hancurkan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena di tingkat cabang ataupun di tingkat PPA ataupun PUK itu sudah mau masuk Undang-Undang Cipta Kerja. Khususnya di Suterlikum, di perusahaan saya yang saya bekerja itu mau dimasukkan ke PKB, tetapi saya tidak mau. Akhirnya PKB kita tidak menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi menggunakan Undang-Undang 13. Ya. Yang mungkin itu sebagai tuan rumah, mohon maaf juga ala kadarnya, ini Majalengka
Majalengka adem, tapi bisa panas ketika misalkan buruh bersatu turun ke jalan. Ya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Ya, terima kasih Bung Mauludin dengan semangatnya. Ini jiwa muda yang harus ditanam untuk melakukan perlawanannya yang positif. Siap. Jadi Bung Pres enak nih, Bung Pres PPMI enak nih, punya kader-kader yang kayak gini tuh enak banget udah, kan gitu. Ya Bung Pres ya. Tinggal ngarahinnya yang bener aja Bung Pres. Ya. Prinsip perjuangan adalah untuk kesejahteraan. Prinsip perjuangan buruh adalah untuk menuju kesejahteraan. Di mana yang namanya kesejahteraan tidak akan datang dengan cuma-cuma, tanpa kita minta, tanpa kita rebut. Itu catat. Karena itulah prinsip perjuangan buruh. Ya, jadi kalau buruh masih diam saja, ya niscaya kesejahteraan itu tidak akan ada. Oh, mohon maaf, saya stop dulu sebentar 5 menit karena ada azan. Baru dikasih catatannya. Ya, selamat datang kawan-kawan Cirebon. Tadi DPC-nya udah duluan, sekarang anggotanya. Bung, Cirebon, teman-teman Cirebon sini masuk ke tengah. Duduk tengah sini, masuk tengah teman-teman Cirebon. Bung Wawan bantu teman-temannya diarahin. Silakan di tengah. Entong, anak buahnya bawa ke tengah Entong. Gak usah ngumpet dari gua Tong. Iya, kalau PPMI ada break sholat atau gimana PPMI? Ini kan banyak yang musafir. Kalau saya jamaah kosor bisa. Musafir, banyak musafir. Ya, silakan nanti dijamah ya. Dari mana? Posisinya di mana ini? Masih di tol. Oh, nanti keluarnya di 157 bro, lebih enak ya. Keluarnya nanti di kilometer 157. Iya. Oke. Cirebon, Kerawang, Jakarta Timur. La ilaha illallah. Allahumma sholli. Ya, cek, kok mati? Cek. Oke, kita lanjut lagi. Azan sudah berlalu, nanti yang mau sholat silakan. Kita ini aja ya, random aja ya sambil berjalan. Karena memang waktu kita tidak terlalu panjang, karena nggak bisa sampai malam di sini. Gitu. Apa bisa sampai malam di sini? Boleh. Oh boleh katanya. Enak juga boleh. Oh boleh katanya. Ya, kita lanjut. Tadi dari kawan-kawan PPMI sudah sebagai tuan rumah. Lanjut ke kawan-kawan yang seragam putih dari Cap Atuk, Cap FSPSD Atuk. Monggo, dipersilakan. Saya belum kenal, mungkin nanti saling memperkenalkan diri untuk di sini menyampaikan. Oh, Bang Fernando aja. Oh gitu. Oke deh. Berarti kalau Bang Fernando belakangan, karena udah sering. Pimpinan nasional belakangan. Makanya saya sebenarnya pengennya dengar dari daerah. Kalau Fernando saya udah sering dengar. Ayolah dari daerah lah. Hah?
Ya, benar nggak mau nih? Kalau nggak mau dari daerah, biar terkenal. Ini masuk YouTube logika rakyat loh, dia terkenal nanti. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut dari perwakilan. Nih kita coba dari Jawa Barat dulu semua ya, karena kita ada di wilayah Jawa Barat. Saya minta perwakilan dari Jawa Barat. Di sini ada yang datang dari Kerawang, ada yang datang dari Cirebon, gitu ya. Jadi alhamdulillah nih, gitu ya, bisa semua kumpul di sini dari Kerawang dan Cirebon. Mungkin dari yang baru datang Cirebon terakhir, Bung Wawan atau siapa, silakan Bung Wawan menunjuk orang atau Bung Wawan sendiri. Ayo, silakan Bung Wawan. Ayo Bung Wawan. Ini Ketua DPC Cirebon, Bung Wawan. Nanti lanjut Kerawang ya. Lanjut nanti ke Bung Abbas Kerawang. Pak, pimpinan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup. Hidup buruh. Hidup. Hidup buruh. Hidup. Terima kasih atas waktunya Pak Andi. Ya, kebetulan Pak Andi ini sebenarnya punya histori di Cirebon lama ya. Jadi pernah kita bareng-bareng membina untuk serikat pekerja, utama untuk Federasi Logam Elektronik dan Mesin di Kabupaten Cirebon. Jadi perkenalkan diri dulu, nama saya Wawan Trianto. Saya dikasih amanah menjadi Ketua DPC MSPLM SPSI Kabupaten Cirebon. Ya, kebetulan kalau Cirebon Majalengka itu tetangga Pak ya, tetangga. Kalau di dalam wilayah Jawa Barat itu wilayah 3, biasanya begitu ya, disebut dengan Ciayo Mojo Kuning. Jadi Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan. Jadi itu yang pertama-tama adalah kita bacakan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu, berkumpul di tempat ini dalam rangka kita untuk silaturahim dan juga rapat akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Yang pertama perlu saya sampaikan, kalau bicara story, sebenarnya kalau Cirebon sama Majalengka, kalau saya tadi sampaikan oleh dari Ketua DPC BPMI hampir sama. Kita pun di Cirebon itu, terutama ke Federasi Logam Elektronik Mesin SPSI, belum lama juga. Kita baru berdiri DPC itu sekitar tahun 2018, Andi ya. Jadi 2018 dan sekarang alhamdulillah kalau di SPSI Cirebon sekarang kalau secara anggota sekarang sudah hampir 5.000. 4.000 anggota di Cirebon. Jadi kalau bicara perjuangan, sama kita dari 2020 sama-sama kita berjuang bagaimana kita menolak Undang-Undang Cipta Kerja, walaupun sebenarnya sempat hampir berhasil gitu ya setelah ada putusan MK, dan sekarang berubah gitu, walaupun isinya sama dengan Perpu 6 itu sebenarnya isinya sama, beda kemasan saja, dan kita tetap menolak itu. Dan kita juga setiap instruksi dari pusat ya kita tetap hadir dalam agenda-agenda aksi akbar ataupun acara-acara yang tingkat nasional. Jadi intinya tetap sama, kira kita bagaimana kita berusaha bersama-sama. Kalau berusaha sendiri saya yakin kita akan sulit, tapi ketika bersama-sama ya kita berharap perjuangan kita semuanya untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa terrealisasi. Barangkali itu ya yang perlu saya sampaikan. Kita masih banyak teman-teman lainnya akan menyampaikan, dan ya terima kasih juga kami sudah bisa hadir di Majalengka. Salam dari Cirebon, kawan-kawan Majalengka ya. Kawan-kawan Majalengka ya, kalaupun ada waktu bolehlah kita silaturahim untuk mengatakan sebagai salam kita sebagai kaum buruh kan harus bersatu. Itu yang memang harus kita sama-sama untuk kedepankan, supaya ke depan sebagaimana sudah disampaikan oleh pimpinan kita di tingkat pusat juga sudah ada komunikasi, terutama tadi kami, terutama kemudian karena ketua lem kita juga sebagai sekjen ya. Ya, betul. Sekjen KSPSI. Jadi komunikasinya semakin baik. Jadi itu yang bersampaikan, kurang lebih saya mau saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wes, masuk kaget. Sehat, Bu.
kita masih diberikan nikmat yang sebesar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Yang saya hormati para pimpinan buruh yang tergabung aliansi Sejuta Buruh. Di sini ada Ketua Umum Muhammad Jumlah Hidayat, ada Ibu Sunarti, ada Kang Deng. Saya akan memperkenalkan diri ya. Nama saya atas nama kebetulan saya dipercaya sebagai Ketua DPC Asosiasi Kabupaten Karawang. Hari ini saya juga mewakili Ketua DPD ya, Bung Muhammad Sidarta yang harusnya hadir karena ada satu hal ya. Ada tamu dari Jepang di DPD. Ada tamu dari Jepang, jadi beliau nggak bisa hadir, makanya mewakilkan kepada kita dari Kerawang dan juga dari Cirebon. Ya, jadi beliau titip salam kepada para pimpinan buruh. Ya, mohon maaf hari ini tidak bisa hadir. Ya, yang pertama, terus yang kedua, saya cukup bangga ya, alhamdulillah aliansi Aksi Sejuta Buruh ini tetap konsekuen ya, karena kita tahu sendiri kita buruh ya, sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja kita terus berjuang ya, dimulai dari mulai dari rencana revisi ya Undang-Undang 13 sampai dengan pertama kali ya, kita berjuang, akhirnya Undang-Undang 11 tahun 2020 ya kita ditetapkan ya, kita alhamdulillah terus konsekuen berjuang ya sampai hari ini. Mudah-mudahan perjuangan ini menjadi ladang ibadah kita ya, karena tidak ada perjuangan yang sia-sia ya, semuanya ini adalah akan dicatat di Lauhul Mahfuz, mudah-mudahan menjadi ladang ibadah kita, sehingga kita tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan kekuatan, dan terus berjuang sampai kita menang ya. So yang pertama, terus yang kedua, alhamdulillah hari ini kita semua bisa berkumpul di sini untuk merumuskan perjuangan kita ke depannya seperti apa. Ya, kita tahu sendiri pemerintah kita sekarang ini sudah tidak berpihak kepada buruhnya, sudah tidak berpihak kepada rakyatnya. Hanya kita yang bisa berjuang. Kalau tidak hari ini, kapan lagi? Ya, untuk itu, yuk kita berjuang bersama-sama. Mudah-mudahan perjuangan kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kemenangan dan diberikan kekuatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih, itu dari saya, dan doa saya mudah-mudahan para pimpinan buruh kita selalu diberikan kesehatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga termasuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bung Abbas. Ini beliau adalah Ketua DPC dari FSPLM SPSI Kerawang. Selanjutnya teman seperjuangan juga di Kerawang ya, dari PPMI Kerawang, si gondrong manis katanya. Yang penting jangan goyang Kerawang. Ya, silakan Bung Ato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan makasih Bu Andi atas waktunya. Pertama saya ucapkan buat teman-teman DPC PPMI Kabupaten Majalengka atas tempat dan jamuannya, sehingga kami dari Kabupaten Karawang bisa hadir dalam acara rapat akbar Aliansi Sejuta Buruh. Saya dari Kabupaten Karawang, mungkin simpel terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini, untuk para pimpinan di pusat khususnya, saya tetap meminta konsisten berjuang untuk buruh, jangan sampai terpecah ke arah politik, apalagi 2024 akan mendekati capres-capres. Ini dari TKB yang saya khawatirkan Pak Burhanuddin ya, bukan. Ini awal yang sudah bagus, dirintis dari 2022 ya, Persatuan Buruh baru ke Jakarta. Kita melihat yang namanya warna bendera, yang namanya baju organisasi kita, tapi bersatu dengan tujuan yang sama, yaitu berjuang bersama untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja ini. Karena
undang-undang ini sangat luar biasa. Kami selaku pimpinan di cabang dan juga organisasi-organisasi di perusahaan sangat berdampak luar biasa. Khususnya saya di Kabupaten Karawang banyak persoalan-persoalan yang sedang saya hadapi, yang mana persoalan ini akibat dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ya, mungkin dari saya itu, para pimpinan tetap sehat, dan diberi umur panjang dan konsisten, ikhlas dan tulus berjuang untuk kaum buruh yang ada di seluruh Indonesia. Hidup buruh. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bung Ato dari perwakilan PPMI Karawang. Ini ketua DPC ya. Kalau sebutannya DPC kan ya? Ya, PC. Ketua DPC Karawang. Selanjutnya katanya ada orang Bogor kan gitu kan. Tadi saya ngobrol cuma lupa ada orang Bogor gitu kan. Ya, langsung aja Bung Deka, dipersilakan waktu dan tempatnya. Bentar, saya lagi nyari kawan SPRI mana? SPRI tadi ada? SPRI ada. Iya makanya ada. Nanti habis ini ke SPRI. Oh di sono. Habis ini ke SPRI. Silakan Bung Deka. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bung Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup bro. Hidup bro. Hidup bro. Baik, terima kasih kepada terutama Aliansi Aksi Serikat Buruh yang dimana hari ini mengadakan rapat akbar di Majalengka dengan dihadiri dari kawan-kawan khusus Jawa Barat serta pimpinan pusat. Yang saya hormati kepada pimpinan pusat yaitu Bang MPH, Presiden PPMI, Pak Daik Wahidin, Bang Rudi dari GMI, Bu Narti, Bung Karel, Bang Ais, terus apa lagi nih? Tidak kenal muka dia ya kan? Ada Franky, ada Bang Nando ya kan? Banyak lagi yang hadir hari ini. Syukur alhamdulillah yang dimana terkait dengan pertemuan atau rapat akbar ini yang dimana kita masih konsisten dalam memperjuangkan penolakan, mencabut, membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja dari rancangan undang-undang sampai dengan keluar nomor 2 tahun 2020, dilanjut pada Perpu nomor 2 tahun 2022 sampai saat ini diketok yaitu Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 yang mana tadi disampaikan oleh kawan-kawan yaitu adalah sama isinya yang mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi kebetulan di Kabupaten Bogor kawan-kawan ada kawan-kawan LEM, kawan-kawan SPRI dan kawan-kawan yang lain di dalam aliansi pekerja buruh Kabupaten Bogor itu ada beberapa federasi yang tergabung di dalam aliansi. Nah, ini saran atau usulan kalau memang bisa nanti untuk rapat pimpinan akbar selanjutnya di Kabupaten Bogor, Pak. Siap. Menawarkan diri ini dalam artian karena kita konsisten penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dan Perpu nomor 5 tahun 2023. Ini yang menjadi isu terhangat sampai saat ini. Nah, kemarin secara awal BD kita di Kabupaten Bogor kita tidak melakukan acara. Ya kalau disebut biasanya ada kegiatan acara-acara santunan atau segala macam. Nah, tetapi kemarin kita pada tanggal 8 Mei kemarin untuk May Day kita lakukan dengan turun ke jalan, tetap konsisten di mana kita menolak Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Dan mohon maaf pada Ibu Narti dan kawan-kawan kemarin sedikit
penjemputan. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Mantap. Keluar juga akhirnya teriakannya Bung Deka. Udah lama gak pernah denger soalnya. Ya, kita lanjut ke Bogor lagi. Ada kawan SPRI yang hadir hari ini. Untuk waktu dan tempat dipersilakan kawan-kawan SPRI. Franky. Ya. Yang mau ngomong Franky nih. Oh ya, ya bukan Bung Yayat, bukan Franky. Franky gak datang. Nur Hidayat. Nur Hidayat bukan Franky ini, Bu. Franky-nya gak datang. Medianya. Lanjut. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Terima kasih buat kawan-kawan semua, khususnya buat para pimpinan dari ASB yang sudah mengundang kami dari FSPRI. FSPRI itu Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia. Oh iya. Jadi sedikit cerita, FSPRI ini kita sebelumnya itu tergabung di FSPI. Iya. Ya. Di tahun 2020 mungkin kita Habib Bogor baru sedikit ini berbeda. DKI. Sudah tidak Makanya ntar DKI rombongan DKI. apa yang menjadi Makanya gue urut per daerah. Jangan per daerah biar kenal. mereka dengan caranya mereka ya silakan gitu. Cuman kita akhirnya Ntar mengundurkan diri si dari SPMI di tahun TKBM dulu Burhanuddin. kita mandiri dulu dan di tahun 2022 kita membentuk federasi yang namanya Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia, yang dimana presiden kita bernama Bung Wila Faradian. Titip salam juga dari beliau untuk kawan-kawan pimpinan ASB gitu. Mohon maaf tidak bisa hadir dikarenakan ada kegiatan internal. Jepang juga datang. Karena Astra juga. Ya, kami dari FSPRI tentunya juga akan terus mendukung apa yang menjadi perjuangan dari kawan-kawan ASB dari mulai draft Undang-Undang Cipta Kerja yang sangat dipaksakan gitu untuk menjadi undang-undang gitu. Kita ikut terus, kita ikut support yang mana juga pada saat itu dan nanti sangat luar biasa dengan long march-nya gitu, makanya dijuluki the Queen of Long March. Aplaus untuk Bunda Nafi. Dan tentunya dengan pimpinan Pak Jumhur Hidayat yang tetap konsisten memperjuangkan untuk tetap mencabut Undang-Undang Cipta Kerja sampai saat ini. Mudah-mudahan ini akan terus semangat sampai tercabutnya Undang-Undang Cipta Kerja. Hidup buruh. Dan perlu saya ingatkan lagi bahwa serikat pekerja, serikat buruh bukanlah partai buruh. Dan kembali lagi saya ingatkan bahwa serikat pekerja, serikat buruh bukanlah underbone dari partai manapun. Suara hati banget ini. Dan pastinya FSPRI akan terus mensupport perjuangan dari ASB. Terus berjuang, maju terus, pantang mundur. Hidup buruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu gue mau ngomong takut nggak enak hati gue. Kita berjuang sama-sama di sini. Kita kumpul bareng-bareng di sini. Makan sudah tersedia. Kita makan bareng-bareng di sini. Itulah. Walaupun kita hujan, kita harus tetap semangat. Namanya serikat, itulah perjuangan. Perjuangan kita tidak boleh berhenti. Kita harus tetap semangat sampai titik darah penghabisan kita lawan.
mungkin itu aja. Siap, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hidup Pak RW. Ya, terima kasih semangatnya kawan-kawan TKBM. Jadi Bang Jumur, kawan-kawan ternyata nunggu perintah dari Bang Jumhur. Kalau di Jakarta kasih juta, pelabuhan nggak pernah ditutup. Syaratnya Jakarta harus 1 juta, pelabuhan baru ketutup. Utara, AHM, siap nutup pelabuhan. Utara, AHM Utara ini, AHM Jakarta Utara siap nutup pelabuhan. Siap. Nanti kita suruh ngomong di sini, tenang aja. Ya, selanjutnya karena di sini ada perwakilan, ternyata ASB berkawan tidak hanya dengan kawan-kawan serikat pekerja saja. Alhamdulillah ASB di sini ada kawan-kawan mahasiswa juga yang masih konsisten berjuang bareng dengan kawan-kawan ASB. Kita berikan kesempatan buat mahasiswa satu ini. Ini beliau dari UNAS. Ya. Ini dari UNAS, penguasanya Jakarta Selatan. Ya. Untuk Bung Jack, silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Ini mahasiswa dari UNAS Jakarta Selatan yang selalu konsisten ikut berjuang bersama dengan ASB. Silakan Bung Jack. Halo mahasiswa. 5 menit ya. Tar dulu. Ciri khas dia bukan topi ini. Bung Pras, minjem kopi ya. Nah. Enggak pas itu kalau saya juga sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarlah dengan telinga toleransi, melihatlah dengan mata berbelas kasih, dan berbicaralah dengan bahasa cinta. Sebab apabila cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Sebagaimana cinta yang telah dibuang oleh pemerintah untuk kaum-kaum buruh, untuk kelas-kelas pekerja, dan untuk sekte-sekte pekerja yang hari ini diintimidasi oleh pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia lewat undang-undang yang ngawur saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Terus terang saya hadir di sini untuk bagaimana menunjukkan sikap kekonsistenan saya terhadap ASB, di mana ASB hari ini menjadi salah satu pionir perubahan ketika masyarakat memiliki perspektif bahwasannya partai buruh telah berkoalisi dengan pemerintah, partai buruh telah menjadi penjilat daripada perjuangan mahasiswa, partai buruh telah menjadi penjilat daripada perjuangan masyarakat Indonesia yang hari ini ingin menegakkan kedaulatan rakyat di Indonesia. Terus terang kami mahasiswa di seluruh distrik Jakarta Selatan kecewa dengan partai buruh, tapi tidak pernah kecewa dengan perjuangan buruh yang konsisten hari ini untuk menolak undang-undang cipta kerja, di mana keluarga kita dan kami hidup daripada jeripayah buruh yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan buruh tidak terikat oleh partai politik manapun, dan buruh harus memiliki kemerdekaan dalam berpendapat, buruh harus memiliki independensi. Dan apabila buruh tidak memiliki itu, maka yakin sungguh perjuangan yang dilakukan oleh kawan-kawan buruh mulai sejak tahun 1998 sampai dunia hari ini akan menjadi sia-sia saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Mahasiswa akan selalu menjadi lokomotif pemersatu bangsa. Mahasiswa akan selalu bergandengan tangan dengan partai buruh. Mahasiswa akan selalu bergandengan tangan. Sorry. Saya terlalu emosi sama partai buruh. Mahasiswa akan selalu bergandengan tangan dengan kaum-kaum buruh, dengan kaum-kaum tani, dengan miskin kota, untuk bagaimana memajukan sumber daya manusia yang ada di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia ini, khususnya untuk memajukan di dalam bidang-bidang pekerja, kemudian serta memajukan kewajiban serta hak daripada klaster-klaster pekerja yang ada di Indonesia. Sedikit saya cerita teman-teman, bahwasanya tindakan yang diambil oleh Said Iqbal, sengaja saya tidak pakai inisial, beliau adalah ketua partai buruh, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan daripada gerakan perjuangan buruh hari ini. Gerakan perjuangan buruh yang notabene-nya adalah perjuangan yang mementingkan kesejahteraan buruh secara keseluruhan, baik dari Sabang sampai Merauke hari ini dinodai oleh saudara atau Adinda Said Iqbal. Karena Adinda Said Iqbal
menunjukkan kebodohan yang secara terstruktur, sistematis dan masif karena sudah berkoalisi dengan pemerintahan saudara-saudara sebangsa dan setanah. Terus terang, apa yang saya sampaikan ini adalah bentuk kekecewaan saya terhadap perjuangan kaum buruh. Namun hari ini saya dihadirkan di hadapan saudara-saudara sekalian sebagai aliansi aksi 1 juta buruh yang notabene-nya adalah penerang daripada gerakan perjuangan buruh hari ini. Maka dari itu mari kita beri aplaus, tepuk tangan untuk perjuangan teman-teman yang masih. Tapi terus terang saya lupa kasih ucapan terima kasih terhadap senior saya dari UNAS. Luar biasa saya diberikan panggung oleh senior saya dari UNAS hari ini, Abang Jumur Hidayat. Beliau senior saya dari UNAS yang sama-sama juga militan. Kami dari UNAS disebut sebagai Serigala Selatan yang akan menumpangkan rezim yang zolim. Karena bagi kami pemerintah hari ini baru saja menjadi kacung-kacung daripada PBB, menjadi kacung-kacung dari IMF, sementara kami sudah menjadi serigala di tanah sendiri yang akan merebut kedaulatan rakyat dan memastikan Indonesia merdeka secara sah, saudara-saudara sebangsa dan setanah. Hidup mahasiswa! Hidup! Saya akan menjadi mahasiswa yang menuntaskan tupoksinya sebagai agent of change atau pembawa perubahan, dan saya akan bergandengan tangan dengan kawan-kawan buruh, dengan kawan-kawan tani, dengan kawan-kawan di seluruh kota untuk bagaimana menunjukkan eksistensi kita untuk melawan rezim yang hari ini sudah seperti binatang buas karena mampu meraup daripada hak hidup masyarakat, bahkan bukan saja masyarakat yang tinggal di kota. Sekarang mereka sudah merebut hak hidup daripada masyarakat adat dengan menguntungkan tenaga kerja asing, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah bentuk kekecewaan saya terhadap Partai Buruh, karena Partai Buruh menunjukkan, saya ulangi secara tegas, Partai Buruh Adinda Said Iqbal menunjukkan kebodohan, kedunguan secara terstruktur, sistematis dan masif. Sementara saya apresiasi gerakan ASB hari ini yang menjadi penerang daripada perjuangan kaum buruh, yang menjadi pelurus daripada bengkoknya stigma masyarakat tentang perjuangan buruh yang dinodai oleh koalisi-koalisi dan menjadi penjilat di pemerintahan. Saya harapkan ASB menjadi satu pionir perubahan yang bisa mengantarkan kaum buruh Indonesia menuju kesejahteraan yang hakiki, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kebenaran datangnya dari langit, kesalahan datangnya dari Said Iqbal, dan nasib buruh selalu menjadi korban daripada kekejaman Said Iqbal serta gol-golnya di pemerintahan. Bilahi taufiq wal hidayah, hasta la victoria siempre, patria o muerte. Maju terus dan menang tanah air atau mati. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! La revolusiana! Mereka! 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 Saya serahkan kembali topinya untuk bertukar dengan kopea. Emang karismanya itu karisma peci itu. Saya yakin Bung Daeng kalau nggak pakai peci juga nggak bakal gitu ngomongnya. Oke, ya ini alhamdulillah juga ya. Ini saya nggak tahu datangnya dari kapan beliau ini. Kawan-kawan Tangerang ini kan gitu kan. Tapi oh dari malam ternyata. Saya berikan kesempatan deh kawan-kawan Tangerang. Tapi sebelum kawan-kawan Tangerang, saya mau mengucapkan dulu selamat datang buat ke Ketua DPD FSPLM SPSI DKI Jakarta yang udah hadir hari ini. Jauh-jauh dari DKI Jakarta datang hari ini Ketua DPD, terima kasih ya. Selanjutnya, yuk monggo kawan-kawan Tangerang, siapa yang mau masuk? Masuk, naik ke atas. Jangan begitu. Ini dari Tangerang jauh nih, Tangerang ke Majalengka kan gitu. Masa iya nggak mau naik panggung kan gitu. Yuk silakan. Kasih topinya Pak Daeng. Mau pakai peci? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah binimatil iman wal Islam. Salam perjuangan, salam hormat kami dari Tangerang, wabil khusus kepada para pimpinan yang tergabung dalam aliansi Akses Juta Umat, Juta Buruh. Mohon maaf, aliansi Akses Juta Buruh.
Yang terhormat Bapak Ketua Umum Bapak Jumur Hidayat, Pak Presiden PPMI Bapak Daeng Wahidin, dan teman-teman yang selalu berjuang konsisten dalam pergerakan aliansi aksi juta buruh dalam tuntutan mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Kami dari Tangerang menyampaikan beribu-ribu terima kasih dan rasa hormat atas undangan rapat akbar. Salam hormat juga dari Ketua DPD SPSI Banten Bapak Deddy Sudrajat. Pada hari ini tidak bisa hadir karena ada sudah hal yang kurang berkenan atau kesibukan beliau. Hari ini rapat akbar dalam pikiran saya adalah konsolidasi nasional, sebuah terobosan dalam pergerakan aliansi aksi juta buruh untuk mencapai tujuan, yaitu cabut Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan terobosan aksi ini, mudah-mudahan pemerintah melek matanya, kebuka pikirannya, dan terbelalak matanya dengan strategi kita yang susah untuk dicerna, susah untuk dilihat kekuatannya, karena strategi ini sebelumnya belum pernah dilakukan oleh serikat-serikat yang lain. Oleh karena itu, dengan terus melakukan roadshow secara masif ke tiap daerah, ke tiap basis yang ada di Nusantara ini, untuk mengajak bergabung dalam elemen aksi juta buruh, supaya pemerintah berhasil untuk mencabut undang-undang tersebut yang menjadi musuh kita semua yang selama ini telah menyengsarakan kaum buruh dan masyarakat luas. Fenomena Omnibus Law merupakan puncak dan klimaks daripada ketidaksiapan, ketidakmampuan dan kebobrokan, kebodohan pemerintah dalam menghadapi MEA yang dicetuskan pada 1 Januari 2016. Karena tidak mampu negara kita, pemerintah kita akhirnya mengeluarkan produk-produk hukum yang tidak memihak kepada kita. Terbitlah Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 yang baru saja diundang-undangkan. Kalau kita sebagai masyarakat buruh, elemen buruh, hanya berdiam diri, berkolaborasi dengan partai-partai bobrok, apalagi partai yang baru melek, yang berani sungkem-sungkem, ya, kita nggak perlu seperti itu. Kita juga nggak perlu presiden dari partai, karena kita udah punya presiden PPMI. Kita yang kita butuhkan, yang kita perlukan adalah presiden dari buruh, bukan presiden dari partai, yang artinya segala keputusan kebijakannya nanti adalah produk partai. Tetapi kalau presidennya dari buruh, wah, jos kita bergeraknya. Kami dari Provinsi Banten akan selalu komitmen, akan selalu konsisten dalam pergerakan bergabung dengan aliansi aksi juta buruh ini. Seandainya teman-teman tumbang dalam pergerakan ini, Banten akan terus berjuang. Seandainya aliansi aksi juta buruh ini bubar, Banten akan terus berkobar untuk memperjuangkan hak buruh. Mungkin itu saja dari kami sebagai perwakilan dari Provinsi Banten. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Tuhan, kebobrokan datangnya dari Presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kawan Tangerang. Ya, ini senang nih. Banten kalau udah turun emang bisa nutup tol ini kan, gitu kan. Enak banget kalau Banten turun, gitu kan. Ini saya udah dapat bisikan nih, katanya udah pada lapar nih. Belum? Udah lanjut aja, Oh, belum katanya belum pada lapar katanya ini.
Enggak, kalau lapar kita makan dulu, jangan pura-pura deh. Jangan pura-pura deh. Oke, kita lanjut. Ya, kalau belum pada lapar kita lanjut. Di sini tadi kita sudah kedatangan kawan-kawan dari DKI, ya, dari DKI Jakarta. Di sini ada dari Jakarta Timur yang real masanya selalu menampilkan hal yang berbeda. Terakhir kemarin sampai viral adalah menduduki pintu tol. Nih, ini nih Timur punya nih. Ini yang dipunya oleh Timur nih, selalu membuat suasana yang heroik. Ya, untuk Bung Endang atau perwakilannya, monggo waktu dan tempat dipersilakan. Nah, langsung Bung Endang sebagai Ketua DPC dari FSPLM SPSI Jakarta Timur. Pakai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, salam dari Jakarta Timur. Yang jawab salam semoga panjang umur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, amma ba'du. Yang saya hormati para ketua Aliansi Aksi 1 Juta Buruh, Pak Jumhur, Bunda Narti, dan juga tuan rumah Bung Daeng Wahidin. Semoga pimpinan-pimpinan buruh yang hadir hari ini diberikan kekuatan dan diberikan kesuksesan dalam memimpin untuk menolak daripada Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Hidup buruh. Ya, dan juga yang tak lupa saya hormati Ketua DPD LEM SPSI Bung Yusuf. Alhamdulillah beliau hadir dengan calon Pangpornas Baporlem Bung Andi Nur Yahya. Iya, kami dari Federasi Logam Elektronik dan Mesin Jakarta Timur terus melakukan perjuangan bersama-sama dengan federasi kami yang dipimpin oleh Bapak Arif Minardi, dan tentunya juga harapannya dengan adanya rapat akbar ini ada terobosan-terobosan baru dalam perjuangan, ada pola-pola baru dalam perjuangan, dan juga ada semangat-semangat baru untuk menunjukkan eksistensi turun di lapangan, bukan sekedar slogan-slogan di lisan, atau bukan semangat yang sekitarnya cuma seperti angin-angin lalu saja, tapi ditunjukkan kepada kawan-kawan bahwasanya masa realnya, ditunjukkan bahwasanya semangatnya bukan aja di Majalengka, tapi nanti semangatnya bisa turun ke jalan, baik itu di Istana Merdeka ataupun di gedung DPR RI Republik Indonesia, kawan-kawan. Harapannya itu. Dan kami juga menginginkan kepada pimpinan-pimpinan buruh bisa terus konsisten untuk memperjuangkan daripada kepentingan buruh ini, yaitu menolak cipta kerja dan tidak sampai tergoda oleh bujuk rayu partai sebelah yang menginginkan agar buruh berangsur-angsur, yaitu mengikuti daripada partai yang ada di situ gennya Omnibus Law, kawan-kawan. Sudah jelas, pimpinan kita harus juga jeli dan juga harus cerdas. Bahwasanya siapa yang mendukung dari 3 calon presiden, itu harus jelas. Siapa yang mendukung dan tidak, silakan kawan-kawan untuk beristikharah bagi yang muslim dan juga yang lain berdoa mana pimpinan sejati daripada calon presiden ini yang bisa meneruskan memperjuangkan yang selaras dengan kita, yaitu terus konsisten menolak cipta kerja. Harapannya itu, dan juga untuk turun aksi ke jalan bisa dikonsolidasikan lagi, dikuatkan kembali agar masanya bisa dari pagi sampai malam. Itu harapannya, kawan-kawan. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bung Dang. Ini nih pesennya kental banget, pesennya sampai ke capres.
pesennya kental banget. Hati-hati Bang MJH. Lagi disorot tentang pencapresan. Jangan salah instruksi, katanya kan begitu. Jangan sampai salah instruksi. Oke, selanjutnya. Ini bapaknya daripada DPC Timur. Ya, bapaknya nih. Kalau nggak dikasih kesempatan, saya nanti dibilang durhaka kan gitu. Bapaknya masa nggak dikasih kesempatan kan gitu. Ya nggak? Ya Bang Ornas. Calon baru calon katanya gitu. Ya, untuk itu saya kasih kesempatan untuk Ketua DPD DKI Jakarta Bung Yusuf Suprapto. Dipersilakan waktunya Bung Yusuf. Ini mengerahkan berapa ribu masa nih? Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup pekerja Indonesia. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia yang ingin merdeka tentunya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya muliakan Pak Duhur, Bunda Narti dan Bung Daeng, yang saya hormati seluruh para pimpinan dari pergerakan kita ASB. Mudah-mudahan Allah berkahi apa yang kita lakukan hari ini. Amin. Dan seterusnya, kawan-kawan semua yang saya banggakan, izinkan kami dari LEM DKI Jakarta, logam elektronik mesin ini memang harusnya kita punya anggota itu ratusan ribu di DKI Jakarta, ya harusnya. Tapi karena situasi dan kondisi ini juga bagian daripada upaya-upaya kapitalis untuk memecah konsentrasi buruh di DKI Jakarta, akhirnya mereka buka juga tempat-tempat baru, buka juga pabrik-pabrik baru di lingkungan Bekasi dan Kerawang. Nah ini jadi kita juga ada sebuah kendala, makanya kendala ini kita bicarakan dalam rapat akbar ini. Bagaimana kita bisa mengkonsolidasikan secara masif semua anggota kita, anggota di LEM, anggota di PPMI dan seterusnya, semua anggota buruh yang tergabung dalam gerakan kita. Kawan-kawan sekalian, mau nggak mau, suka nggak suka, hari ini kita itu mendapati rejim yang amburadul, rejim penguasa yang main tabrak sana tabrak sini. Semua aturan itu ditabrak, dia yang buat, dia yang tabrak, dia yang mengetok palu, dia juga yang langgar. Ini luar biasa. Makanya kita tetap harus membuat sebuah pergerakan yang masif, yang kuat dalam segi filosofi dan juga gerakan kita di bawah, sehingga negara ini tidak ikut-ikutan hancur. Saya nggak mau bicara terlalu panjang kali lebar, tapi bahwa hari ini faktanya negara kita itu makin miskin, kawan-kawan. Dari mana kita tahu negara itu miskin? Karena dari hutang. Sama aja kayak kita berumah tangga. Kalau kita punya hutang, maka kita rumah tangga miskin. Apalagi hutangnya hutang konsumtif. Nah, negara kita itu hutangnya hutang konsumtif semua. Tidak ada yang bisa kemudian bisa mengembalikan hutang-hutang itu. Dan inilah sebuah tanda. Makanya kita tidak boleh diam. Saya teringat betul dengan satu sejarah bagaimana Hos Cokroaminoto di zaman itu, di tahun 1912-an, dia mampu mengkonsolidasikan, Ibu Ketua, sekitar 2 juta kaum buruh dan tani saat itu. Dan ini harus menginspirasi kita. Saat itu guru bangsa kita mampu untuk menumpas yang namanya hegemoni dan kekuasaan dari penjajah. Hari ini pun kita harus bisa, harus mampu untuk mengkonsolidasikan semua elemen-elemen rakyat kita yang ada di DKI dan juga di seluruh wilayah. Dan penting sekali kita melakukan rasul seperti ini untuk memunculkan kembali, membuat kita sadar bahwasannya hari ini kita itu sedang dibawa kepada kemiskinan. Hari ini juga kita dengar kabar katanya Indonesia dikritik soal penentuan wabil khusus di BPS tentang bagaimana menentukan
dasaran kemiskinan yang kalau di sana di di PBB Dunia Internasional itu menetapkan $2 per kepala per hari penghasilan yang dikategorikan dia itu tidak miskin, dia mendapatkan $2 tersebut. Indonesia tuh baru pakai cuma $1, dan kalau itu diterapkan 140 juta rakyat Indonesia itu berada di bawah kemiskinan. Apakah kemiskinan itu adalah sebuah ketentuan dari Yang Maha Kuasa? Tidak, kawan-kawan. Ya, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa itu tidak kemudian menakdirkan atau menciptakan kemiskinan, tapi yang ada adalah kecukupan hidup. Dan apa yang terjadi hari ini, kemiskinan di Indonesia itu dikarenakan sistem pola pemerintah yang membuat pemerintahan ini membuat kita miskin secara struktur, kawan-kawan. Dan kalau kita miskin secara struktur, itu akan mudah buat partai-partai yang tadi disebutkan kawan-kawan semua yang pro terhadap Omnibus Law, itu mereka akan mudah sekali untuk menggelontorkan sogokan-sogokan 50.000 per 5 tahun. Paham kawan-kawan ya? Iya, keluarkan. Semakin miskin semakin mau. Suara itu terbeli. Oleh karenanya kita harus mengembalikan kembali kepada dasar-dasar undang-undang kita, dasar-dasar filsafat bangsa kita, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga semua ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat oleh para pendahulu kita, para pendiri bangsa ini. Sekali lagi saya mendukung betul kegiatan-kegiatan ini, terutama kita akan terus bersama ASB menjalin kekuatan, kemudian juga menghimpun kekuatan kita di Jakarta dan seterusnya sampai ke Kerawang yang ada anggota kita akan berusaha untuk terus melakukan perlawanan terhadap rejim yang tidak berpihak kepada kaum buruh. Demikian, sekali lagi, hidup buruh. Kita terus bersama dan kita akan mengkonsolidasikan hari ini, dan kita akan menyusun, merestorasi kembali pergerakan buruh sampai nanti kita bisa mengusung calon dari kaum buruh untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Takbir! Allahu Akbar! Hidup Bung Johor! Hidup! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ucup. Nah, ini harapan mulai terbuka nih, kan gitu. Harapan mulai terbuka. Presiden Republik Indonesia dari buruh. Nah, harapan udah mulai terbuka nih. Bung Johor siap? Bung Johor siap nggak nih? Jadi presiden kan gitu. Kalau nggak siap bingung juga. Kan sudah ada katanya presiden kita, Bung Daeng Wahidin. Kalau Bung Johor nggak siap, Bung Daeng jadi presiden. Oh, Bunda Narti. Ya, selanjutnya sebelum kita break makan, karena saya lihat mukanya udah mulai lemes gitu ya, gitu. Kita satu lagi ya, ini dari lintas daerah, gitu ya. Dari lintas daerah ada DKI, ada dari Kabupaten Bekasi, ada dari Kabupaten Kerawang. Ini lintas nih. Dan kalau ini sudah stop, sudah mogok, nih satu ini, pasti yakin semua perusahaan ikut mogok. Kayaknya udah bisik-bisik aja nih di belakang. Yuk kita persilakan dari kawan-kawan PUK AHM. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan siapa? Ayo. Ayo. Diwakilin siapa? Ayo. Masa diwakilin Andi Bedul Mulyadi, kan udah bukan orang AHM kita mah. Hidup AHM. Support, tapi sebagai organisasi kita tidak bisa support. Ya mau gue sampaikan nanti ke kawan-kawan yang forum dan grup yang lainnya. Ya mungkin itu aja ya. Kita juga terima kasih atas waktu dan tempatnya, terutama kawan-kawan PPMI Kabupaten Majalengka ya. Luar biasa ini.
harapannya sih tetap terjalin seperti ini, karena kalau tidak solid, kalau tidak kuat, kita tidak akan bisa meruntuhkan undang-undang Omnibus Law itu. Semoga selalu sehat buat para pimpinan buruh. Amin. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, ini salah satu pengurus gitu kan. Saya bukan guru, teman seperjuangan. Ya cuma saya lulus duluan gitu loh. Ya, terima kasih. Kita break dulu makan, tapi setelah makan saya harap kawan-kawan jangan bubar, karena setelah ini kita akan mendengarkan orasi politik dari para pimpinan nasionalnya. Ya, ini kawan-kawan daerah semua sudah menyampaikan orasi politiknya, sudah menyampaikan bahwa siap mendukung penuh pergerakan aliansi aksi sejuta buruh dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun, entah UNRAS, entah mogok nasional, entah apapun. Instruksi dari aliansi aksi sejuta buruh kawan-kawan sudah siap. Kita konsolidasi nasional akan melanjutkan terus, tidak hanya di Majalengka. Tadi sudah terbuka pintu kembali dari Kabupaten Bogor, gitu kan? Siap menjadi tuan rumah. Monggo diatur waktunya pimpinan nanti dengan kawan-kawan aliansi yang ada di Bogor. Sementara ini dulu sekali lagi kawan-kawan, setelah kita break, jangan ada yang bubar karena kita akan mendengarkan orasi politik dari pimpinan nasional. Untuk itu kita break dulu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break, bahwa agenda selanjutnya adalah orasi politik dari para pimpinan nasional. Tapi tadi di sela-sela break saya ngobrol dengan para pimpinan nasional. Jadi tidak ada orasi politik, tapi pimpinan nasional akan menyampaikan hasil rapat semalam. Ya, jadi ternyata pimpinan nasional ini sehari sebelumnya sudah rapat terkait agenda roadshow yang akan dilakukan oleh ASB. Gitu. Kemarin sebenarnya saya disuruh datang, tapi karena saya bagi-bagi tugas, saya bilang sama Bunda Narti, Bun, mohon maaf ada agenda, jadi bagi-bagi tugas lah. Saya gantian, semalam ketum, hari ini saya yang di sini. Cari pembenaran. Oh, gitu. Alasan pasif gitu Mas. Ya, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita ngobrol-ngobrol santai, kita masih dalam acara resmi kita ini, resmi semi formal, gitu ya, semi formal. Jadi resmi kita sambil santai. Dan selanjutnya mungkin setelah pembacaan apa nih, deklarasi atau apa nyebutnya? Resolusi Majalengka katanya gitu ya. Jadi ada resolusi Majalengka yang sudah ditentukan semalam oleh perwakilan para pimpinan-pimpinan federasi. Ada LEM, ada GSBI, ada Parekraf, ada SBSI 92, ada PPMI, ada Gaspermindo, ada GOPSI, terus ada SPRI, kan gitu, gitu kan? Ada SPN, jangan lupa. Ada KSPN, gitu kan? Ada KSPN, terus ada SBTN, gitu ya, banyak lah, gitu kan? Ada GSPI, gitu, ada WIS disebut, ada konfederasinya, ada KSPSI, ada KPMI, kan gitu, ya. Ini kolaborasi dua pimpinan jalanan. Gitu. Kolaborasi dua pimpinan jalanan. Oke, untuk itu saya ingin memberikan kesempatan para pimpinan buruh, pimpinan nasional yang semalam sudah merapatkan dan akan menyampaikan, dibacakan oleh siapa? Bunda. Oke, oleh Bunda. Ya, nanti kawan-kawan silakan perhatikan, silakan videoin, silakan viralkan, dan nanti ini pun bisa kalau emang ada yang mau foto, silakan difoto, gitu ya. Silakan difoto terus dilaporin ke Mabes gitu. Oh, silakan. Silakan. Ya, silakan. Silakan mau dilaporin juga, silakan kan gitu. Oke, ya. Untuk waktu dan tempat, ya, sebelum pimpinan naik, saya minta dulu yang Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Ulang.
biar kompak. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Lawan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan masih semangat terus ya. Yang di daerah makin menggema, yang di nasional makin lebih menggema. Kita persiapkan untuk 1 juta buruh mengepung DKI Jakarta. Seluruh buruh se-Indonesia untuk mengepung DKI Jakarta dalam waktu dekat ini. Kita akan konsolidasi secara nasional, kita akan roadshow untuk mempersiapkan masa aksi seluruh federasi yang tergabung dalam Aliansi Aksi Juta Buruh. Untuk itu kita akan mendengar dari para pimpinan nasional resolusi Majalengka. Hidup buruh. Yuk silakan para pimpinan nasional untuk maju ke depan untuk membacakan. Semua juga. Semua para pimpinan nasional. Pimpinan nasional. Perwakilan dari Majalengka, monggo. Semua aja penuhin di sana. Yakin muat gak nih? Oh, kalau yakin muat gak apa-apa semuanya. Yuk katanya semuanya. Berarti mohon maaf kameramen, YouTuber untuk mundurin semua kameranya sedikit. Biar para pimpinan di bawah, di atasnya kawan-kawan anggota dan ini. Semuanya naik, semuanya ayo. Cirebon. Semua naik. Kawan-kawan PPMI yang di pintu gerbang, yuk kawan-kawan PPMI yang di pintu gerbang bergabung. Ya. Ya, sebelum kita bacakan resolusi Majalengka. Sebelum kita bacakan resolusi Majalengka. Tadi ada kawan kopsi mana? Pak Asep. Nur disorakin Nur. Mana Nur? Bung Asep Tamim Gopsi. Oh lagi sholat. Kawan-kawan Gopsi yang ada di saung, yo perwakilan. Kawan-kawan Gopsi yang ada di saung. Oh, no, Waketum KSPSI datang. Tunggu dulu, Waketum biar ikut dulu. Bobor, nggak mau dijemput Bobor. Ntar dulu ada senior. Iya, makanya. Makin lupa ini. Ayo abang. Ayo abang. Jangan lari bang, jangan lari. Gopsi mana Gopsi? Asep Gopsi. Ya abang kesini bang. Udah bubar. Gimana nih Pak? SP ya. SP Bang. Pasti surat SP Bang. Gor gitu. Meja ada Andi lo. Enus. Bubar. Bagus. Nih sebelah ini nih. Abang sebelah. Sebelah Yanti. Sebelah si Yanti. Sini sebelah si Yanti. Nah, oke. Makanya Gopsi sebentar. Tadi udah kelihatan itu enggak sholat. Aduh, gimana nih? Nanti berarti ya, sekali lagi. Bung Asep Tamim Gopsi ditunggu segera
Belum. Biar waktunya sama ketemu. Baru selesai sholat. Bung Asep Tamim, monggo bersama kawan-kawan segera bergabung di sini. Jangan lari. Komse. Woi. Ayo sini Bung Asep di belakang Bunda Narti. Sini. Yuk pakai sepatu ini pakai kalau boleh. Pergi dong Bung Asep. Oh udah ada. Oke, kawan-kawan sekali lagi. Dari depan komsi. Oke, ya. Kita akan dengarkan resolusi Majalengka. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup rakyat. AASB. 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 Terima kasih kawan-kawan. Jadi sebelum pembacaan resolusi Majalengka, perkenalkan saya menyampaikan beberapa pengantar bahwa pertemuan hari ini adalah salah satu upaya kita untuk menyatukan pandangan, gagasan, dan rencana di dalam memasifkan gerakan perlawanan terhadap Omnibus Law. Perlu saya sampaikan bahwa ASB yang diwakili oleh 15 serikat pekerja, serikat buruh sebagai prinsipal telah mendaftarkan gugatan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja. Ya, jadi itu salah satu langkah, dan di dalam rapat telah diputuskan yang hasilnya nanti teman-teman bisa dengarkan apa yang menjadi resolusi seluruh pimpinan konfederasi dan federasi yang tergabung di dalam ASB. Nah, untuk itu saya persilakan kepada Bu Narti untuk membacakan apa yang menjadi resolusi dari kita semua, hasil diskusi, ngobrol, perdebatan, dan juga canda tawa kita di Majalengka. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Majalengka 11 Mei 2023, Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Untuk dan atas nama serta demi kaum buruh Indonesia, kami pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Bersepakat untuk menggelar aksi Kepung Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan tuntutan cabut Omnibus Law Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang inkonstitusional dengan sasaran aksi Istana Negara, Kantor Presiden RI, dan Mahkamah Konstitusi. 2. Untuk mensukseskan agenda aksi tersebut, menyerukan kepada seluruh pimpinan badan organisasi konfederasi dan federasi untuk memperhebat kerja konsolidasi, sosialisasi, dan edukasi PUK, PPA, PTP, PB, SBTP di daerah, wilayah, serta kota-kota penting di seluruh Indonesia. 3. Untuk menjalin, mempererat, dan memperluas aliansi dengan berbagai organisasi dan seluruh sektor golongan rakyat, pemuda, mahasiswa, petani, masyarakat adat, perempuan, kaum miskin kota, para akademisi, ahli hukum, demokratis, dan lain-lain, untuk memenangkan tuntutan dan perjuangan kaum buruh dan rakyat. Terima kasih. Majalengka 11 Mei 2023. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Aliansi Aksi Sejuta
Oh, Pak, udah. Udah itu. Sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan, sekali lagi resolusi Majalengka sudah dibacakan. Resolusi Majalengka sudah dibacakan. Majalengka sebagai tuan rumah siap menurunkan massa 5.000 sampai 10.000 buruh untuk meluncur ke Jakarta. Untuk daerah lain, persiapkan wilayahnya masing-masing untuk konsolidasi secara nasional di wilayah masing-masing. Untuk waktu, silakan mengkoordinasikan kepada pimpinan nasionalnya untuk disinkronisasi waktunya supaya tidak bertabrakan setiap daerahnya. Karena yang sudah menawarkan diri adalah Bogor, mungkin nanti kita akan setting tanggalnya ke Bogor kapan. Selanjutnya mungkin Cianjur atau Sukabumi atau Bandung atau Tasik atau manapun daerah-daerah kantong buruh yang ada di Indonesia, kita akan persiapkan aksi ini. Kita akan persiapkan dengan mata, bukan hanya aksi di daerah, tapi kita akan membuat aksi sampai di nasional. Entah itu dengan cara mogok daerah, entah itu dengan cara mogok nasional, ataupun dengan cara unjuk rasa nasional. Kita akan bersama-sama tanggal 10 Agustus 2023. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh yang melawan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi